terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman yang menjadi rema kekuatan buat kami berjalan di tahun 2025 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Kita percaya bahwa hari ini seri yang keempat ya. Jadi berespon benar itu jaga perkataan, saya review, jaga perbuatan ya, jaga perasaan itu hati, dan jaga pikiran. Yang kedua yaitu bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ya, atas kasih setia Tuhan, dan atas keajaiban yang besar. Nah, kemarin adalah bersukacita ya. Bersukacita itu karena kita juga akan melihat bagaimana perbuatan tangan yang hebat, pekerjaan Tuhan yang besar, dan rancangan Tuhan yang dalam. Nah, malam ini adalah seri yang selesai minggu ini, yaitu berdoa dalam segala hal. Jadi kita percaya bahwa tahun ini ketika kita mau menjadi orang yang sukses ya, karena ada pesan bahwa rumah orang benar itu akan dipenuhi oleh harta benda, maka kita harus kejar 4 ini. Jadi apa-apa kalau mau berbuat diingat tuh sukacita ya, ngucap syukur, ngampuni, berdoa. Sudah, itu aja yang dilakukan. Kita percaya bahwa semua masalah itu hanya membalik telapak tangan. Nggak usah takut, nggak usah panik, rileks aja ya. Kalau lagi ngalami tegang, mulai katakan buat diri kita sendiri, nyantai aja, nyantai. Ada Tuhan, nggak usah panik, nyantai aja ya. Malam ini bagaimana kita berdoa di dalam segala hal ya. Kita baca dulu di Mazmur 116 ayat 3 sampai 4 dan 5. Yuk kita baca sama-sama. Tali-tali maut telah melilit aku. Lihat ya. Dan kegentaran terhadap orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Jadi artinya hari ini mungkin kita ngalami sesak, duka, tali maut ya, antara hidup dan mati loh Bu Eli. Saya ini sudah setengah mati Bu Eli. Sungguh usaha saya setengah mati, rumah tangga saya setengah mati. Mungkin penyakit saudara dan sebagainya. Saya ini sudah hidup divonis sudah antara berapa bulan, berapa tahun usia saya. Mungkin itu terjadi hari ini. Tapi lihat ayat 4. Tetapi, lihat ya. Makanya kenapa saya selalu berpesan, langkah yang tertepat saat kita ngalami masalah yang berat itu tetap berdoa. Kenapa? Karena doa itu sesuatu yang paling mudah kita lakukan, tapi hasilnya besar kuasanya. Dan kalau saudara baca Mazmur 116 ayat 4, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, kenapa langkah yang tertepat? Karena kita berseru kepada Tuhan yang pengasih, adil, dan penyayang. Kira-kira, saudara, waktu saudara mengalami kesesakan antara setengah mati, Tuhan masalah saya besar. Kita berseru sama Tuhan. Dan saudara, kalau kita berseru sama satu pribadi yang pengasih, adil, penyayang, kira-kira kita akan mengalami satu hasil yang luar biasa nggak? Jelas. Makanya doa itu, orang benar itu besar kuasanya. 3 hari kita belajar tentang bagaimana bersukacita, bersyukur senantiasa, berespon benar. Maka doa orang benar karena responnya benar, sukacitanya sudah setiap saat, syukurnya setiap saat, tidak bersungut-sungut sehingga kita tidak diputar ke padang gurun hanya karena dosa persungutan.
Ketika 3 ini sudah jadi dasar, maka langkah berikutnya pada waktu kita ngalami kesesakan, ya, ngalami kedukaan, kita berseru kepada Tuhan pengasih, penyayang, dan adil. Kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Keadilannya jelas. Keadilannya masih berlaku sampai hari ini. Saya barusan share renungan di grup itu bagus, ya, bagaimana orang benar, ya, kalau saudara baca, mereka tidak bisa menikmati hasil dagangannya, mereka tidak bisa menikmati kekayaannya, mereka itu hanya sesaat menikmati kenyamanannya. Tapi orang benar, penderitaannya di awal, pada akhirnya mereka akan ditutup penderitaannya dengan kebahagiaan. Makanya malam ini tidak usah takut, saudara, ini langkah yang paling tepat. Kenapa Tuhan kasih khotbah ini? Ya, sebenarnya saya punya perenungan yang lain yang sudah saya buat di tahun-tahun lalu, itu masih belum dikhotbahkan banyak, saudara. Sampai kalau catatan khotbah saya, itu yang tulisan simbolnya BK, belum khotbah, itu banyak, saudara. Sebenarnya saya mau masukkan yang tahun lalu, saya sudah buat, saya sudah siapkan semuanya. Tapi Tuhan itu tiba-tiba waktu perenungan hari pertama, Tuhan bilang gini, sampaikan ini. Bagaimana setiap kali yang di firman Tuhan yang dikatakan apa yang harus senantiasa mereka lakukan. Jujur, Alkitab itu berbuat baik, tidak jemu-jemu, berarti responnya benar, ya. Bersyukur dalam segala hal berarti itu setiap hari loh. Saudara percaya, ini yang harus kita lakukan sebagai orang benar, itu setiap hari tidak pernah lepas dari jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk bersyukur, jangan jemu-jemu untuk bersukacita. Karena firman Tuhan mengajarkan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan berdoa itu juga jangan jemu-jemu. Berarti 4 ini harus ada kata always. Makanya tiap hari sebelum melakukan sesuatu langsung di memori. Ya Tuhan, orang benar sukacita, haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Di balik masalahku berkat-Mu jauh lebih besar. Mungkin hari-hari ini responmu perlu dijaga, dan waktu saudara sudah menghidupi respon syukur dan sukacita, kita berdoa, maka kuasa doa orang benar itu dahsyat. Itu sebabnya yuk kita belajar malam ini tentang berdoa dalam segala hal. Jangan berdoa kalau sudah kepepet. Butuh doa kalau sudah butuh kepepet, Bu Eli, terdesak Bu Eli, baru. Itu pun buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi alangkah baiknya kita berdoa malam ini, belajar. Kita percaya malam ini yuk, kalau firman Tuhan berkata, pada waktu aku kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkannya, maka kita lompat, nanti kita bahas yang bawahnya, ya. Yang pertama kita bahas di Lukas 21 ayat 36. Bagaimana kita hari ini yuk berdoa senantiasa dalam segala hal. Kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya, ada kata senantiasa. Tangkep ya, makanya doa itu jangan jemu-jemu. Tidak ada orang bosan berdoa. Tidak ada orang yang menidurkan jam doanya hari ini, walaupun kelihatannya doanya belum terjadi. Lihat, supaya apa? Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hari ini yang saya akan bahas, ya, tetap berdoa itu berdoa dalam segala hal. Kenapa? Karena doa itu ada kata kekuatan. Kita tanpa doa tidak ada kekuatan menjalani sehari lepas sehari. Tanpa doa, saudara tidak akan punya satu energi untuk menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Kalau jalani kebahagiaan gampang. Tidak usah doa,
orang ndak usah doa, wong hidupnya happy jalan-jalan, ngafe kayak saya dulu ya, nge-mall, shopping, ya ngafe ya, gosip-gosip, pulang berpelukan, ya suami baik-baik, berkat semua baik-baik. Kira-kira untuk berdoa itu dalam senantiasa gampang, saudara. Tapi hari ini ketika kita ngalami keadaan yang sulit, saudara, tanpa kehidupan doa, saudara tidak akan punya kekuatan. Hari ini kekuatan untuk di masa yang paling sukar itu hanya doa. Doa itu kekuatan menjalani hidup sehari lepas sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu keluputan dari hal buruk. Itu tadi, luput, ada kata luput. Jadi hari ini jangan anggap remeh. Saudara yang punya badai besar, selama kehidupan doamu tidak pernah tidur, sehat hidup doamu, engkau pasti luput, pasti kuat, pasti diluputkan. Dan yang ketiga, doa itu ketahanan. Kita mampu bertahan berdiri sampai akhir itu hanya karena kekuatan doa. Makanya doa itu kekuatan, doa itu keluputan, doa itu ketahanan. Kita bisa bertahan sampai akhir kalau tanpa kehidupan doa. Kita akan menyerah di tengah perjalanan. Nggak mungkin saudara bertahan sampai akhir. Makanya malam ini yuk, doa ndak pernah tidur. Masalahmu boleh tambah besar, tapi percayalah, semakin saudara kuat dalam doa, saudara tetap punya hubungan yang intim sama Tuhan, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap luput dari hal-hal yang buruk, dan saudara akan tetap bertahan, punya ketahanan untuk berdiri sampai akhir. Pastikan saudara hari ini punya daya tahan, punya daya kekuatan, ya. Saudara punya hari ini penangkal untuk meluputkan saudara dari sesuatu yang bahaya. Itu semua hanya oleh doa. Makanya saya pernah bersaksikan ada orang yang mau masuk jurang, sopirnya ngantuk, dia tidur, dia duduk di belakang, dia lihat mobil ini sudah mengarah ke jurang. Hanya satu kata, Tuhan tolong. Percaya tidak percaya, mobil itu bisa berhenti, kayak ada yang menahan saudara. Bisa seperti ini. Saudara percaya, hari ini jangan main-main dengan kekuatan doa. Saya itu paling ingat doa yang saya simpel pada waktu anak saya lulus wisuda, ya, nggak dapat parkir. Itu jamnya sudah telat. Saya nggak bisa setir mobil di Amerika, nggak tahu caranya puter-puter cari parkir. Pada waktu itu, saudara percaya, dalam keadaan yang terdesak, anak saya sudah panik.com. Saya cuma bilang gini, Tuhan, laut terbelah. Saya itu sering ya diantar pengerja yang sering ngantar saya pelayanan, itu pasti bilang gini, pokoknya kalau ajak bugem, ndak ada parkir, pasti dapat VVIP. Kuncinya apa? Saya cuma bilang ini, Tuhan, laut itu pasti terbelah Tuhan. Kalau sudah kepepet, berdoa aja, Tuhan, aku percaya laut terbelah dalam nama Yesus. Saya pernah diantar salah satu sopirnya jemaat. Dia bilang gini, Bu, saya itu enggak pernah dalam perjalanan dari Bandung lewat area ini. Area ini selalu macet jam-jam pulang kerja. Tapi ibu tadi bilang laut terbelah. Lancar loh, Bu. Jujur, kalau kita dalam keadaan yang terdesak, saudara percaya enggak percaya, anak saya sudah panik, saya juga panik. Saya bilang gini, kamu turun aja, mama yang setir. Belajar, jangan nanti nabrak, malah mau nabrak mobil berapa ini. Saya juga takut, tapi percaya, waktu jalan, saudara tahu, Tuhan sediakan di depan persis acara VVIP, tiba-tiba di depan tempat wisuda anak saya, itu ada mobil keluar, saudara. Jadi kita persis dapat parkir di depan tempat lapangannya wisudawan, di mana di tempat itu kita cuma lagi nyebrang. Makanya jangan menyepelekan arti kita berdoa. Laut terbelah, katakan. Saya pernah pelayanan terlambat, saya pernah ceritakan. Itu takjub, saudara. Saya gara-gara disuruh Pak Nyoto kemana waktu itu, saya itu pelayanan disuruh nunda. Jam khotbahnya 6:30. Saya lihat ya, naik mobil. Itu baru nyampe kalau ndak macet.
itu jam 8, saudara. Bayangin, saya cuma bilang, Pak gimana? Dia bilang ini, enggak apa-apa Bu Eli, nanti saya di depan, saya suruh makan-makan dulu, Ibu Eli datang nanti baru khotbah. Tapi ya spot jantung. Ya kalau jam 8, kalau setengah 9, dia bilang sudah Bu, jalan aja. Waktu saya perjalanan sama mama saya, itu mama saya sampai tangannya dingin. Saya bilang ini laut terbelah, tapi gimana cara laut terbelah? Coba dipikir akal. Laut terbelah, toh kalau jalan darat kan nggak bisa terbang, itu macet. Di tengah keramaian jalan di luar kota itu kan kecil-kecil, saudara, kalau tidak lewat tol. Saudara tahu, percaya tidak percaya, tiba-tiba ada mobil patwal lewat, saudara. Cuman ngawal satu mobil. Saya bilang sama Pak supir saya, ikuti mobil patwal itu. Saya ikuti, saudara, mobilnya diikuti. Saudara tahu, Tuhan percepat saya sampai di kota, luar kota itu 6:30 kurang 15 menit, 6 lebih 15, berarti 6:30 ibadah. Saya tidak terlambat. Makanya jangan menyepelekan kuasa doa. Orang kalau sudah kepepet, sudah yang paling tertepat itu doa. Dan kita percaya hari ini bukan hanya mengharapkan doa itu bim salah bim. Nggak, ini kalau sudah kepepet. Tapi waktu kita menjalani proses yang nggak mudah, doa itu kekuatan. Doa itu meluputkan saudara dari jerat pelakor, jerat hutang, jerat pinjol, jerat apapun penyakit kanker. Nggak akan pernah dibiarkan untuk menindas saudara, tapi diluputkan. Bahkan yang ketiga, doa itu ketahanan. Nah, kita percaya bahwa doa itu adalah kekuatan, itu karena di Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi kita percaya bahwa doa itu adalah meluputkan kita dari kesesakan. Itu yang pertama. Makanya ketika kita dalam kesesakan, kita berdoa, Tuhan memberikan kita kelegaan. Jadi hari ini jangan anggap remeh. Waktu kita berdoa, kekuatannya itu apa? Lega. Walaupun nggak bim salah bim. Yang kedua, doa itu melepaskan kita dari penderitaan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah berdoa. Jadi doa itu juga melepaskan dari penderitaan. Yang ketiga, Mazmur 32 ayat 6 yang berkata, selagi engkau dapat ditemui, hendaklah setiap orang saleh berdoa. Sesungguhnya waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Jadi kita percaya kalau doa itu kekuatan, maka saat kita menjalani kesesakan, penderitaan, banjir besar, kita pasti kuat. Pastikan hari ini jangan menganggap yang belum dijawab, bim salah bim mantranya belum datang. Berdoa jangan pernah ditidurkan, karena doa itu adalah kekuatan. Mungkin seperti Nabi Elia, Tuhan bilang gini, masih ada perjalanan 40 hari lagi. Tapi kamu percaya, aku sedang memberikan engkau kekuatan, kelegaan, melewati kesesakan, penderitaan, dan banjir besar itu tidak akan melanda. Yang kedua, ya, jadi hari ini kita belajar tentang doa itu kekuatan. Yang kedua, doa itu keluputan. Saudara percaya di Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Setelah itu kita selesai. Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Ayat ini berkata gini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Malam ini sebelum berdoa, yuk yang lagi panik, yang lagi kena jerat hutang, jerat pelakor, ya, jerat pria-pria hidung belang, mungkin hari-hari ini siapapun saudara dan saya, ya, kita percaya sebelum kita berdoa, hilangkan kepanikan, katakan, hai jiwaku, nyantai aja. Kenapa? Karena Tuhan itu pasti berbuat baik di balik keadaanmu yang buruk. Kita berkata sama jiwa kita, kita percaya setiap hari perintahkan jiwa. Karena yang membuat kita panik hari-hari ini adalah jiwa kita.
Selama jiwa kita tidak tenang, maka itu akan menjadi satu jerat buat kita. Semakin iman kita, keadaan kita semakin terpuruk. Makanya saya setiap hari ngomong sama jiwa saya, hai jiwaku, kembalilah tenang, karena Allah itu tetap berbuat baik. Kembalilah tenang, hai jiwaku, hari ini nyantai aja, masih ada Tuhan. Selalu setiap hari perintahkan kepada jiwa. Ayat 8 ini yang luar biasa. Kalau doa itu keluputan, ya, karena Tuhan yang baik, engkau telah meluputkan aku daripada maut, mataku dari air mata, dan kakiku daripada tersandung. Doa itu walaupun bukan bim salah bim, saudara jangan takut. Kalau pelakor belum beranjak dari hidupmu, hutang belum beranjak, toko sepi belum beranjak dari hidupmu, katakan, hai jiwaku, jadilah tenang, Tuhan itu tetap baik. Nggak usah takut, toko sepi tetap luput kok. Toko sepi itu proses meluputkan saudara dan saya dari maut. Dan percayalah, toko sepi itu nanti enggak akan dirubah. Air mata kita jadi mata air. Dan kaki kita enggak akan tersandung dengan keadaan toko sepi, enggak akan menyandung hidupmu. Hari ini yang bisa menyandung hidupmu menuju maut itu dosa. Kalau masalah itu tidak pernah menyandung saudara untuk masuk neraka, enggak. Walaupun masalahmu tidak selesai sekalipun di bumi, kalau hidupmu ini jadi orang benar, masalah itu tidak akan pernah menyandung hidupmu menuju maut. Tapi justru lewat masalah itu kendaraan membawa kita punya visa untuk masuk kerajaan Allah. Makanya jangan takut kalau doa itu keluputan. Maka Tuhan malam ini berkata, nak, luput dari maut, nak. Nggak usah takut, waktu engkau berdoa, engkau pasti luput. Sudahlah, masalah ini meluputkan dari maut, mataku daripada air mata. Tidak selamanya air mata akan berganti mata air. Dan kakimu juga justru dilewat masalah. Kaki kita itu supaya tidak tersandung menuju maut. Makanya sebelum kaki kita melangkah terus dalam zona kenyamanan, jujur, kalau kita nyaman terus, ya, kita itu tidak lihat atas. Gara-gara dijatuhkan batu, saudara bilang, aduh sakit. Saudara lihat atas, tangkap ya gambarannya. Waktu kita sakit, kita lihat Tuhan. Tapi waktu kita hidup enak, kita tidak pernah lihat Tuhan. Kita cuma lihat, enaknya hidup, happy. Saya dulu seperti itu. Doa ya cuman makan, mau tidur gitu ya. Doa cuman ya sekedar lah, pokoknya berdoa. Tapi sejak hidup ini dijatuhi batu, sakit Tuhan, saya mulai lihat Tuhan. Makanya hari ini yuk doa itu keluputan. Sudahlah, orang yang hari ini tiap hari tidak jemu-jemu berdoa, jerat pelakor mau sehebat apapun, hutangmu mau sehebat apapun, hari ini kankermu mau sehebat apapun, tokomu sepi sehebat apapun, engkau pasti luput. Tidak mungkin tidak luput. Bayangin saudara, secara akal, tiap hari doa saudara apa? Tuhan, luputkan aku dari kebangkrutan. Tuhan, luputkan aku dari perceraian. Tuhan, luputkan aku dari malapetaka. Kira-kira itu dilakukan Tuhan nggak? Walaupun kenyataannya belum beranjak masalah saudara, Tuhan bilang gini, tenang nak, doamu, air matamu itu loh aku tampung. Nggak mungkin terus ngalami air mata. Suatu kali air mata yang aku tampung ini jadi mata air. Sengsaraku, engkau yang menghitung. Nah, waktu sengsaramu ini loh aku hitung. Nggak mungkin ini nyandung hidupmu. Justru dengan sengsara aku membentuk engkau. Engkau tidak akan tersandung dengan untuk menuju maut, tapi engkau akan lihat kebahagiaan. Makanya hari ini tidak ada alasan orang mau berhenti untuk berdoa. Berdoa itu kekuatan. Waktu saudara mengalami penderitaan, kesesakan, banjir besar tidak akan melanda. Itu benar saudara. Yang terakhir, doa itu ketahanan. Kita baca di 2 Tawarik 20 ayat 9. Kita baca terlebih dahulu. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, malapetaka ya, pedang apapun, sampar, kelaparan. Ayat 19, yuk kita baca. Maka
kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini. Lihat ya yang dilakukan Yosafat. Waktu kelaparan malapetaka kompleks masalahnya, dan kami akan berseru, berdoa kepadamu dalam kesesakan kami. Banyak orang tidak bisa berdoa dalam kesesakannya. Orang lebih gampang berdoa waktu hidupnya mungkin happy-happy, tapi kalau sudah kesesakan Bu Eli, aduh. Tapi lihat Yosafat pada waktu masalahnya kompleks, dia sudah mengalami keadaan yang kepepet. Apa yang dilakukan Yosafat? Makanya doa itu langkah yang tertepat waktu saudara tidak punya jalan keluar, saudara benar-benar menghadapi keadaan yang buntu, sudah tertutup tembok tebal. Maka Yosafat berseru dalam kesesakan sampai, lihat ya, engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Malam ini jangan pernah berhenti berdoa selama Tuhan belum hari ini melakukan pemulihan. Saudara tetap hari ini lakukan doa sampai Tuhan dengar dan menyelamatkan kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kita percaya bahwa kemenangan itu akan terjadi. Hari ini doa itu ketahanan. Lakukan doa sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan saudara. Yang pertama, ketahanan itu hadapi apa? Yang pertama, malapetaka. Ketahanan apa? Hadapi ambang batas kekuatan. Saudara yang sedang dalam titik nadir, tidak tahu harus berbuat apa. Yuk, waktu kita berdoa, saya waktu ngalami titik nadir, saya benar-benar keadaan yang hari itu pengen menyerah. Saya cuman berdoa, Tuhan, saya tidak tahu harus seperti apa. Tapi waktu saya bertahan dengan doa, saya punya ketahanan, saudara. Waktu ngalami malapetaka, saya jadi kuat bertahan. Waktu saya berdoa, saya hadapi ketahanan di ambang batas kekuatan, dan waktu saya menghadapi musuh yang besar, saya punya ketahanan. Makanya hari ini banyak orang kan di tengah kesulitan hidup. Kenapa? Orang punya daya tahan, imunnya semakin kuat, imannya semakin kuat, iman, aminnya semakin kuat. Itu karena salah satu adalah doa sebagai cara. Orang yang kepingin iman ya, imun, aminnya kuat, tidak ada jalan lain. Saya waktu ngalami malapetaka, saya itu sudah ngalami, saudara, yang namanya malapetaka, ambang batas kekuatan, menghadapi musuh yang besar seperti Yosafat. Itu benar-benar saya pernah alami. Saya melakukan langkah profetik seperti Yosafat. Saya bilang, Tuhan, aku berseru sampai engkau selamatkan rumah tangga saya. Selama saya belum lihat pemulihan, saya tidak akan pernah berhenti berdoa. Karena saya tahu, waktu saya berdoa di tengah ambang batas kekuatan malapetaka, musuh yang besar, di situ tanpa saya sadari ketahanan saya, daya tahan, iman, imun, amin saya, dikit-dikit amin. Lo orang gak gampang lo ngaminkan firman itu. Apalagi waktu saudara berharap, gak punya dasar berharap, maka makin yang saudara harapkan hasilnya makin mengecewakan. Kira-kira orang gampang gak bangun iman, bangun imun. Banyak orang kan tambah sakit kan, banyak orang kena sakit penyakit. Waktu kita tidak punya ketahanan untuk berdiri di tengah masa-masa yang tersulit, orang semakin terpuruk. Makanya banyak orang pergi ke rumah sakit, check up, tidak ada sakit penyakit. Dokter Singapura kalau bilang gini, kamu tidak punya sakit, yang sakit ini loh, pikiranmu ini loh. Orang kalau pikirannya tidak pernah sehat, tidak pernah positif, pikirannya selalu jangan-jangan, itu adalah orang yang sakit. Dokter sampai bilang gini, saya itu pernah sekali waktu ketemu sama seseorang, dia itu mondar-mandir ke rumah sakit. Sampai saya tanya, loh kenapa sih kok berulang kali selalu ketemu? Dia bilang, lah saya ini ya bingung loh, nggak punya sakit loh, kalau di check up semua hasilnya baik. Lah terus dokter bilang apa? Kok katanya dokter saya itu sakit pikiran saya. Tapi ya apa ya Bu Eli, caranya menghilangkan pikiran dari takut khawatir itu lihat fakta ya normal loh. Kalau saya itu lihat fakta ya pasti takut Bu Eli, pasti khawatir, pasti ya mikir. Coba Bu Eli, toko sepi apa ndak mikir Bu Eli? Ayo Bu Eli, hutang tagihan jatuh tempo apa ndak mikir Bu Eli? Lah orang kalau ya pasti mikir kan Bu Eli. Mana mungkin orang ndak mikir Bu Eli? Coba saya cuman bilang gini, kok realita kok. Kalau nggak hadapi fakta,
pasti mikir. Makanya engkau jangan banyak lihat fakta. Lu terus gimana? Buka toko kan tahu tokonya sepi. Kan ada Tuhan. Engkau berdoa supaya kalau kita berdoa, walaupun jawabannya bukan bim salah bim, tapi engkau jadi kuat. Oh gitu ya Bu Eli, iya ini pikiran ini harus sehat. Nanti kalau pikiran tidak sehat, daya imunnya turun, imannya tidak jalan, aminnya tidak jalan, dianggap gagal sama Tuhan. Engkau yang rugi juga. Nah makanya hari ini waktu kita berdoa, saya tanpa sadari loh, waktu saya tidak bisa apa-apa, saya cuma doa, nangis, doa, tidak ngomong apa-apa, nangis, haleluya, haleluya, itu diperhitungkan doa loh sama Tuhan. Nuangis air mata, ndak tahu mau ngomong apa, ndak bisa ngomong apa-apa, cuman rasanya lemas gitu ya. Tapi sungguh-sungguh tanpa saya sadari, waktu saya berdoa, saya itu punya ketahanan loh menghadapi malapetaka, ambang batas kekuatan musuh yang besar, diganti sama Tuhan. Hari ini saya punya imun saya, makanya orang lihat saya kan kalau pelayanan, orang lain sudah masuk angin, keroan, tolak angin. Jujur saya punya imun, kalau saya pernah cek ya, imun saya itu tinggi saudara. Itu bukan karena apa? Pikiran, tiap hari lihat fakta, mikir saudara, tapi saya nggak mau izinkan stres saya masuk dalam pikiran. Cukup saya tahu di depan realitanya hancur, tapi pikiran saya nggak mau saya pikirin hancur-hancur, nggak. Pikiran saya selalu positif, saya selalu doa, dan saya tahu hari ini saya punya imun yang bagus, iman yang bagus, aminnya kenceng saudara. Makanya siapa yang hari ini punya doa, yuk, ciri orang yang suka berdoa itu pasti imunnya tinggi, imannya dahsyat, aminnya keras. Makanya kalau di ibadah, lihat saya juga kalau ngaminkan sesuatu, suara saya pasti keras, amin. Itu orang yang respon loh. Jangan pernah hari ini dengar firman cuman tidur ngantuk. Nah ini ya, kalau kita dengar firman saudara di rumah, saya kalau dengar firman, walaupun di YouTube, saya kalau dengar sesuatu yang membangkitkan iman saya, tidak tahan saudara, saya langsung bilang gini, amin. Nah itu ciri orang yang berdoa. Makanya malam ini yuk, saya sudah selesai 3 hal ya. Saudara percaya, berdoa tidak ada ruginya. Mulai malam ini jangan pernah tidurkan jam doa, jangan pernah berkata percuma berdoa, sia-sia, hasilnya tambah parah. Ikut doa fajar, doa puasanya Bu Eli, doa pagi, doa malam. Apa Bu Eli? Hasilnya hutang saya tidak lunas-lunas, suami saya tidak berubah-berubah, anak saya tidak berubah. Jangan pernah meremehkan arti kuasa doa, karena kita percaya hari-hari ini kita ini cuma butuh satu kekuatan. Makanya stepnya benar. Saya tuh juga kagum sama Tuhan ya, stepnya benar ya. Jadi respon benar, bersyukurnya benar, sukacitanya benar, doanya mantap pasti. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara, nanti doa itu kekuatan, doa itu ketahanan ya. Yang kedua tadi, doa itu keluputan. Kita percaya saudara pasti kuat di tengah penderitaan tuh lewat doa. Ambang batas titik nadir yang namanya doa, banjir besar semuanya akan luput saudara. Malam ini yuk kita mau berdoa sama-sama. Saudara yang lagi ngalami keadaan yang sulit, yuk, saya sudah selesai perenungan hari ini. Nanti hari Senin ya ketemu lagi. Besok libur ya, Sabtu Minggu, saudara nanti minggu ibadah masing-masing. Saudara percaya malam ini yang punya beban berat, yuk kita mau lakukan langkah profetik doa. Saudara taruh tangan di dada. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang ada di dada, taruh di dada. Engkau lihat apa mereka punya beban. Seperti firman-Mu ketika Engkau berbicara di tengah kesesakan, Engkau pasti akan memberikan mereka kelegaan pada waktu mereka berdoa di tengah penderitaan mereka. Tuhan, Engkau pasti akan memberikan satu jawaban yang luar biasa dan Engkau akan meluputkan mereka dari banjir besar. Kami percaya malam ini Engkau sudah ambil alih semua kesesakan, penderitaan dan banjir besar mereka, Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka akan berdiri jadi orang benar yang dahsyat di akhir zaman. Mereka akan melihat bagaimana
keluarga. Mereka akan penuh seisi rumah mereka dengan harta benda karena mereka melakukan sesuatu yang hari ini respon mereka semuanya benar. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Kami sudah serahkan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau beristirahat. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kami mau tidur dengan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat ya, jangan mikir apa-apa, tetap rest ya. Kita percaya besok pasti kuat, jalani satu hari dengan bersama Tuhan. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.